Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qarbir rahim wa khuluqil azim. Rasulul anbiya wal mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu semua yang sama-sama dirahmati Allah, kepada Ustazah, Alhamdulillah kita bisa Ustazah Eva yang ada di publishing. Alhamdulillah bagi yang berbahagia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafas yang gratis, kemudian nikmat bisa berangkat sekolah atau di rumah bersama keluarga, bersama peserta didik. Ini nikmat yang besar yang perlu kita syukur. Mari sarang-sarang, mari bersama-sama kita ucapkan hamdal sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kedua kalinya selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia. Bu Eva, hari ini saya sebenarnya di Jakarta juga ya. Jadi di Bogor saya ada pertemuan Pak Fadi, cuma saya nggak ngomong sama Ustaz Rosyid itu ya. Masya Beliau juga di Jakarta Allah. waktu itu. Jadi padat-padat saya sempatkan ini ya Masya untuk Allah. teman-teman semua ya. Eh, Teman-teman semua yang sama-sama dirahmati Allah, berbicara tentang manajemen operasional Bina Pribadi Islam ya. Ini kita akan membahas mengupas bagaimana sih elemen-elemen yang ada di sekolah yang nanti akan menjalankan BPI dengan baik. Ini perlu kita ketahui bagi teman-teman sekolah yang mungkin apa namanya baru ada program BPI-nya atau belum maksimal dalam BPI-nya. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi masukan buat lembaga kita, institusi kita untuk mencapai tujuan akhir dari BPI itu sendiri. Standar kompetisi lulusan kita sudah ganti yang 3 kali ya. Yang pertama itu 10 SKL, kemudian 7 SKL, dan di 5.0 ini 6 SKL. Ini saya ingatkan ya, ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu semua. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kalau dulu kita ingat 10 ya, sekarang ada 6. Ini 10, 7, dan 6. Jadi sekarang posisi di 6. Yang kedua, inklusif, ya, berdaya dan nasionalis. Kemudian berukhuwah dan peduli. Kemudian yang keempat, berkepribadian yang matang. Kemudian yang 5, cerdas berpikir ilmiah dan digital. Yang keenam, kreatif dan terampil. Ini SKL-nya ya. Oke, Bapak Ibu semua, di materi ini kita akan bahas paling enggak 5 ya. Pertama input, kemudian proses pembinaan, kemudian unsur pembinaan, kemudian perangkat, ini kaitannya dengan buku nanti ya, dari publishing, organisasi kesiswaan, ada perangkat, ada SDM, perangkat, lembaga, organisasi kesiswaan yang harus apa namanya membuat BP ini berjalan. Ya, ada 3 itu, 4 itu ya. Kemudian output, hasil, kemudian ya prosedur pembinaan peserta. Ya, ini harus kita apa namanya lihat satu persatu supaya nanti 5 unsur ini ya bisa ya kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama perjalanan siswa dulu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang punya sekolah atau yang mengajar di sekolah yang bagian PMB atau PSB atau PPDB atau macam-macam namanya ya. Perjalanan siswa kita dari awal gitu ya. Yang pertama dari BPI-nya itu ada SDM. Ini menentukan apa namanya proses BPI selanjutnya. Di SDM ini menentukan proses apa namanya BPI berjalan dengan baik. Kemudian ada perangkat. Nanti ini perangkat salah satunya buku yang diinikan oleh JCT Publishing. Kemudian ya SDM ini ada pengurus,
Ya, nanti dibuat pengurusnya, pengurus BPI di sekolahnya masing-masing, di institutnya, bahkan di yayasannya masing-masing. Kemudian ada pembinanya, ya, ada murabinya kalau kita bilang, ada apa no, coachnya, ada pelatihnya kalau di apa kegiatan yang lain. Kemudian ada musrif. Musrif ini untuk apa namanya boleh dari siswa pendamping kalau bahasa kita ini kerennya itu pendamping. Musrif boleh di asrama kalau dia boarding atau pesantren atau kalau di sekolah ada musrif dari siswa yaitu yang menemani kakak kelas. Perangkat ada program, kemudian ada kurikulum, ya, materi, ada jurnal, ya, ada raport. Insya Allah kelimanya ini perangkat ini sudah disediakan Insya Allah oleh JST Publishing. Ini sudah lengkap Insya Allah program-programnya juga, kurikulumnya juga sudah ada, materinya juga sudah ada, jurnalnya di sana juga ada, raportnya juga ada. Kemudian yang berikutnya adalah selain SDM dan perangkat ada lembaga. Ini paling penting karena institusi kita ini apalagi institusi yang apa mungkin di dalamnya nggak ada BPI. Nah, kita perlu membuat di lembaga ini supaya ada BPI. Itu kemudian yang berikutnya pendukung dari BPI itu adalah organisasi siswa. Siswa juga dirancang atau di apa namanya dikelompokkan ya supaya apa namanya BPI ini berjalan dengan baik. Untuk lembaga itu ada yayasan ya, kemudian sekolah boleh saja, kemudian wisma atau asrama atau pesantren juga boleh. Nah, karena ini semua akan bekerja sama satu ikatan. Untuk siswa itu ada intra sekolah, ya, bisa di luar sekolah, dalam sekolah, luar sekolah. Ya. Ya, ini kemudian kata kunci. Ini uh, kata kunci ini yang paling penting ya, alumni, kemudian nanti hasilnya apa. Ini secara tidak langsung seperti ini, ya. Ini sebenarnya ada file-filenya, ada input, ya, kemudian ada proses tarbiyah, ini bahasa bahasa kita. Kemudian proses unsurnya bagaimana? Di sini ada pengurus, ada pembina, ada muslim, ada program, kurikulum, ada materi, ada jurnal, ada raport, ya. Kemudian ada apa sekolah, ya, atau di dalam sekolah atau di luar sekolah, itu ya. Bersih. Dan ada asrama, ada sekolah, ada yayasan. Ini alumni ya. Outputnya bisa jadi apa namanya output yang kita harapkan. Jadi semua ini harus kita rancang dengan baik di institusi kita, di sekolah kita. Maka inilah kata kuncinya sebenarnya. Ya. Nah, semua stakeholder, semua perangkat sekolah, semua perangkat yayasan, perangkat institusi lengkap, ya. Jadi mendukung proses BPI atau tarbiyah itu sendiri. Nah, ini timeline ya penjenjangan, mungkin sudah sering dengar itu ya. Mungkin di apa namanya di sekolah kita sudah ada seperti itu. Nah, ini dia timelinenya seperti ini. SD ya pembentukan karakter melalui program pembiasaan, ada SMP, SMA, ini ada juga bukunya sudah. Kemudian ada SMA. Kalau saya ya apa namanya sudah di SMA. Ini sekolahnya karena di SMA. Nah, ini dia dibina oleh murabbinya. Nanti untuk SMA semester 1, semester 2 itu sudah bisa dibina oleh kelas 3 kalau apa nih BPI-nya berjalan dengan baik. Oke, ada intensifikasi percepatan juga ada programnya sendiri. Kapan-kapan nanti kita bahas itu. Oke, jejak ya. Nah, di setiap BPI ini harus punya jejak kita. Artinya raport penyelenggaraan BPI di sekolah kita, di institusi kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita berjalannya jelas gitu ya. Ini contohnya bagaimana buat jejak. Nah, ini. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya tahun ini apa organisasinya gimana, jangkauan pengelolaannya, ya, kemudian intensitasnya, kemudian keterangannya. Nah, ini Bapak Bapak Ibu harus punya nih tiap tahun sehingga kita ketika evaluasi ya bisa oh ternyata kita belum sampai sini. Oh ternyata kita belum sampai sini. Jadi nanti harapannya itu OI-nya mandiri, kemudian pendekatan per level per kelas seperti komunitas, kemudian pertemuan seminggu sekali, kemudian takvim mandiri dengan supervisi kultural. Ini yang harapannya. Itu prosesnya panjang. Jadi dari 2008 sampai 2016. Nah, Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustazah semua,
lihat rekam jejak BPI di sekolahnya masing-masing. Itu harus dipetakan sehingga kita tahu akan naiknya kemana, akan turunnya juga kemana, ya. Jadi kalau turun kita evaluasi, kalau naik kita apa namanya kembangkan kembali. Oke. Nah, jadi kita mulai dari sini sebenarnya inputnya ya. Ada PPDB atau apa namanya seleksi murid baru, kemudian diseleksi dari siswa, ada tes tulis, ada tes wawancara, tes tahfidz gitu ya. Ini biasa di sekolah SIT, wawancara orang tua ya. Kriterianya pembina, peserta dan umum. Kalau wawancara orang tua itu orang tua harus diwawancarai. Kriterianya ada 3 tuh. Dia pembina, ternyata orang tuanya udah ikut BPI atau apapun namanya, boleh halakoh, boleh BPI, boleh pusar, boleh apa saja namanya, itu ditulis pembina kalau dia nanti sebagai pembina atau peserta. Peserta itu ya anggota atau umum. Ini kita petakan dari awal. Jadi proses inputnya seperti itu sehingga ketika Bapak Ibu semua ini kan mau PPDB baru nih. Nah, itu sudah dipetakan dari sekarang. Gimana tesnya, gimana wawancaranya ya, supaya nanti dari awal kita udah tahu, oh ternyata anak ini seperti ini orang tuanya. Oh, anak ini seperti ini orang tuanya. Ya, kalau kadang kita memaksakan anak yang mungkin peserta dia sebagai orang umum yang mungkin belum tahu halakoh pun atau namanya atau IST atau apa saja namanya, ya itu ya perlu kita kasih penjelasan di awal supaya dia mau mendukung apa namanya BPI itu ya. Harus dijelaskan lah intinya begitu. Ini suara saya masuk Ustazah Eva? Masuk, Ustadz. Nah, kemudian data input siswa, perbandingan jumlah siswa reguler dan intensif. Ini harus kita juga punya. Ini kedepannya ya, saya gambarkan sekarang. Jadi sejak 2020 siswa baru masuk kelompok reguler setelah 1 semester dikelompokkan ulang. Jadi kalau yang sudah bisa apa namanya seperti tadi, dia mengkelompokkan nanti di di tahun-tahun berikutnya nanti ada siswa baru, ada reguler, ada intensif. Jadi kita kelompokkan nanti kalau sudah bagus perjalannya BPI, nanti bisa kita kelompokkan anak yang statusnya orang tuanya pembina, itu dia dimasukkan ke dalam intensif. Intensif itu artinya dalam pengawasan, karena orang tuanya sebagai pembina. Kemudian kalau orang tuanya umum atau sebagai peserta, yang sambungan yang tadi ya, saya balik dulu, biar sambungan yang ini, sambungan yang ini ya Pak Ibu, sebentar. Saya pakai mana ya enaknya? Oh bukan, sebentar. Tuh, nah, saya pakai mana ya? Nah, nah, intinya ini ya di wawancara orang tua ini harus kita pahami dia statusnya pembina. Pembina itu kalau kita bilang murabi boleh atau apa namanya coach ya boleh ya atau mursyid kalau sudah memang. Nah, ini kita kita awasi benar di sini. Nah, ini yang di golongan di A ini dia akan masuk di siswa yang intensif. Kemudian yang B dan C ini nanti dia reguler. Jadi reguler. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi mana yang sudah orang tuanya pembina, mana yang umum dan peserta ini sudah bisa dipetakan. Supaya kita gampang nanti Bapak Ibu semua ketika dapat murid baru udah jelas, oh orang tuanya ini, oh ternyata ini. Ya, kalau dia pembina otomatis bisa kita mintai tolong gitu ya. Bisa kita minta tolong untuk mengawasi anaknya di rumah ya, untuk meneliti buku-bukunya gitu ya, buku-bukunya dipantau, ada mutabaah di situ gitu ya. Jadi bisa kita mintai. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ya, yang tadi itu potensi akademik pemahaman agama juga ada. Ini kaitannya dengan eh, map tes tulisnya mapel ya PAI bahasa Arab. Ini boleh dites lah terserah sekolah gitu ya. Standar akhlak dan potensi pembinaan. Ini wawancara siswa, bisa di checklist.
Misalnya anak ini seperti ini menghadapi, ya bisa ditanya, apakah Anda merokok, misalnya apakah gimana sikapmu terhadap lawan jenis dan sebagainya. Itu akhlaknya bisa nanti kita checklist ya, nanti bisa jadi catatan atau di poin juga boleh. Kemudian bagi yang ketiga, dukungan orang tua, kegiatan, biaya, dan peran dakwah. Ini juga sama. Jadi harus ada pertanyaan pada orang tua, gimana sih nanti kalau anaknya ikut BPI gitu ya. Setuju enggak orang tua? Gimana dengan anaknya ikut mabit di sekolah atau menginap di sekolah, dengan ikut kemah, gitu ya. Bagaimana peran, bagaimana tanggapan orang tua itu harus diceklis juga. Atau peran dakwah orang tuanya di mana sih organisasinya? Jadi kita tahu, oh ternyata orang tuanya aktif di sini. Gitu. Oh ternyata orang tuanya aktif di sini. Sehingga kita punya catatan terhadap satu anak tersebut. Ya. Ini di proses awal BP ini harus seperti ini. Supaya apa? Supaya kita punya data awal. Ya, data awal. Ini Bapak Ibu yang tahun depan akan memasuki tahun ajaran itu sudah dari sekarang sudah dipetakan. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Kemudian kemampuan tilawah Al-Quran dan kemampuan tahfidz. Ya, ini anaknya bisa dites. Ternyata bacaan anak ini belum bisa gitu ya. Jadi saya pernah ngetes anak SMA belum bisa baca Quran. Akhirnya kita kasih waktu yang lebih buat anak itu ketika temannya pulang dia masih di sekolah untuk belajar ya. Alhamdulillah tahun pertama dia sudah bisa baca Quran, ya. Tahun kedua sudah mulai menghafal, tahun ketiga 3 tahun dia sudah hafal 7 juz ya. Temannya banyak-banyak hafalnya dia sudah 7 juz dan ternyata karena dia belajarnya pelan-pelan ya, di antara teman-temannya itu dialah yang paling layak jadi imam di luar gitu ya. Karena dia bacanya Bismillah pelan-pelan, temannya kan cepet-cepet tuh nggak layak jadi imam di luar dia. Nah dari situ kita bisa apa namanya tahu kemampuan anak. Jadi jangan putus asa, BPI itu sepanjang hayat gitu ya, belajar itu sepanjang hayat. Jadi jangan mudah kecewa dan lain sebagainya. Jadi eh, enak kalau kita apa namanya senang mendidik gitu ya. Dan itu amal jariah buat kita. Ya. Kita lanjutkan. Ini bisa tes lisan ya. Langsung kita suruh baca ketika di awal masuk. Silakan baca surat apa. Kalau pegawai biasanya surat Ar-Ra'd itu yang agak susah ya. Kalau siswa ya mungkin ya Al-Hakumut Takatsur gitu ya atau apa terserah. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini perangkat pendataan input siswa. Ini boleh di ini kan, di contoh boleh itu ya. Formulir wawancara orang tua. Ya, contohnya nama pewawancara siapa? Ya, Ustazah Iva. Eva. Nama orang tua siswa siapa? Peran dakwah dan peran dakwah orang tua siswa gimana? Pembina, penyokong atau peserta. Prioritas ini pas wawancara orang tua. Kalau di SIT kan ada wawancara orang tua nih. Ketahuan dia. Terus sudah mendaftar ke mana saja gitu, ke SMA atau enggak ya, saudara saudara kandung ada enggak di SMA? Kalau dia ada di SMA berarti dia sudah percaya sama kita, punya trust dia. Kalau dia punya trust ya kita ini kan, kita semangati itu ya. Kemudian contoh berbagai hal yang berkaitan dengan orang tua. Ini kita menggali ya. Wawancaranya ya paling cepat 15 menit, paling lambat 30 menit. Biasanya kalau orang tua ya ibu-ibu terutama kalau dikasih wawancara tuh mungkin lebih ya sampai 1 jam gitu ya. Waduh, buat dapat satu ya. Nah itu nanti biasanya ya. Kemudian rekomendasi dia disarankan atau enggak, orang tua ini disarankan atau enggak, ternyata disarankan centang atau dipertimbangkan atau ditolak, ternyata orang ini enggak mendukung dakwah nih orang tuanya sudah peserta atau umum enggak mendukung dakwah lagi gitu ya, udah dicentang aja. Nanti tim input dia yang contoh wawancara siswa seperti ini ya, apa namanya kita motivasi dia ya, tanya ya mendaftar di SMA mana saja, prioritas yang mana gitu ya, pergaulan pacaran enggak gitu ya, pernah merokok atau miras ya, kemudian cek kembali apa namanya pernah bolos atau enggak gitu. Karena biasanya kalau pernah bolos ya nanti akan bolos lagi. Itu digali kenapa kok bolos dulu gitu ya, ya kenapa kok bolos dulu gitu ya, semua dicek. Nah ini hal-hal yang ini yang lama us, kalau yang baru sekarang sudah beda sistemnya pakai input ya. Ini yang lama ini makanya sudah kertasnya udah lama-lama ini ya. Kegiatan di luar sekolah apa saja yang diikuti? Nah, apa saja ya? Boleh dia misalnya futsal di luar atau punya teman di luar. Nah, wawancara anak ya, nanti biasanya ada clue-clue yang bisa disampaikan. Kalau anak itu ketika diwawancarai matanya itu ke kiri apa ke kanan, oh ini dia bohong berarti. Itu ada itu ya.
itu nanti bisa dipelajari gitu ya. Kalau anak ini terbata-bata ngomongnya, itu sudah nanti ketika wawancara, guru yang wawancara itu dikasih briefing dulu sebelum wawancara. Bukan hanya sekedar nanya, tapi interaktif ya, interaktif. Maka tidak banyak guru yang wawancara itu. Nah, kemudian mengikuti pendaftaran minat. Nah, kalau di sekolah itu harus ini ya, harus ada prioritas gitu ya, Morobi, Tahfidzul Quran, Olimpiade, ekstrakurikuler, organisasi. Nah, ini organisasi ini kadang-kadang mengalahkan yang lain gitu ya. Anak-anak kita itu lebih suka kumpul-kumpul ya daripada tahfidz, Olimpiade, ekstra itu sedikit. Itu kalau organisasi mereka suka. Nah, ini ya pendaftaran minat di awal juga sudah disampaikan. Nah, kalau ada di awal itu mendaftar ingin menjadi murabi, wah ini berarti luar biasa dia. Anak ini nih, ternyata harus ngerti ya, murabi itu apa gitu. Jangan-jangan bapaknya juga, nah, itu ya. Jadi Masya biasanya Allah. anak-anak yang sudah tahu orang tuanya itu kan, wah, bapak aku keluar terus gitu ya. Kalau ada yang mendaftar itu keren banget. Nah, dari sini bisa kita lihat nanti kalau misalnya nggak ada, kita petakan lagi. Kalau ada prioritas itu, walaupun dia orang umum, anaknya ternyata udah tahu murabi. Mudah-mudahan nggak dibaca rugby. Kalau dibaca rugby itu, wah, jadi murabi dijelaskan. Oke, kemudian strategi pengelolaan binaan. Nah, ini penting strategi pengelolaan binaan. Kita akan bahas satu-satu nih. Stimulus ya, tunjukkan langsung untuk pembina generasi 1 ya, SMA baru, diberikan stimulus. Kedua, pemberian anugerah saat wisuda. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah favorit itu ada nanti pemberian anugerah sebagai murabi terbaik, atau yang konsisten dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 jadi murabi nanti dipanggil semua ke atas panggung gitu ya, dilihatkan oleh banyak orang. Itu salah satu stimulusnya. Atau yang pernah jadi murabi akan dapat hadiah. Itu stimulus ya buat ini. Kemudian pengumuman pendaftaran pembina di forum ISC oleh pembina. Ini biasa ya. Jadi ada forumnya di masjid misalnya untuk putra diumumkan halakohnya atau dikumpulkan langsung, pembinanya ada di situ untuk di rekrutmen awal ya, untuk rekrutmen awal sebelum nanti masuk di kelas-kelas atau di apa ya, atau di apa, di lorong-lorong yang punya lorong sekolahnya. Kemudian tes penjajakan seleksi diadakan, tes baik tes pengukuran kemampuan untuk seleksi jika terlalu banyak peminat. Ternyata yang jadi murabi hampir 90% itu ya. Wah, itu susah juga itu ya. Nah, tapi di sekolah kami belum ada itu. Jadi ya paling kalau dari 300 murid hanya 150 gitu ya. Ya, separuh sudah ada. Tapi kalau 90% belum ada. Nah, kalau terlalu banyak, ternyata yang mau membina nih nggak cukup. Nah, maka diadakan seleksi. Ya. Sekolah murabi nih, bukan bukan BPI ya. BPI kan ada di dalamnya ada sekolah murabi. Kemudian peningkatan kompetensi ya, peserta yang lulus tes selanjutnya akan ya 1,5 tahun menyediakan ya menyesuaikan kondisi ya. Penugasan amanah sebagai pembinaan ISIK kepada mereka yang ikut sekolah pembina. Siswa ya membina dapat diberdayakan membina adik kelas di bawahnya, misal kelas 11 atau kelas 7 atau kelas di bawahnya. Kalau satu atap sekolahnya itu sangat luar biasa. Jadi bukunya lengkap dari SD sampai SMA. Wah, itu kalau dari SMA bisa membina SD, membina SMP, bukunya udah ada. Itu keren banget itu ya. Itu cita-cita sebenarnya kan. Mudah-mudahan nanti ada yang sekolah seperti itu, jadi gampang sekali dia. Nggak susah nyari murabi atau murabiah, langsung ambil dari SMA kelas 3 Masya itu sudah bisa. Allah. Nah, ya. Nah, kalau di kita baru kelas 10 ya, jadi kelas 12 pembina kelas 10. Itu pun terbatas jumlahnya ya, masih dibantu oleh guru, mas, terbatas. Nah, kemudian uh, ini untuk uh, pembinanya. Jadi pembinanya ada seleksi juga. Tidak semua orang bisa ngisi tausiah. Harusnya begitu, tapi sekarang kita ini kan ya. Kemudian supaya teman-teman juga anak-anak prioritas diberikan pada orang yang lulus seleksi ini biasanya. Nah, ini apa namanya, mampu berkontribusi di semua kondisi, memiliki kecintaan pada
pekerjaan ini bisa dicentang-centang gitu ya, memiliki standar kompetensi kepribadian sebagai berikut, misalnya jilbabnya panjang, kemudian apa begitu ya. Kemudian kalau dulu kita zaman dulu harus pakai ciput gitu ya, harus pakai kaos kaki gitu ya. Nah, itu zaman dulu gitu ya. Sekarang setelah kebijakannya itu ya. Kemudian kompetensi kepribadian, tidak tabarruz ya, calon pembina putra. Nah, ini seperti ini modelnya. Tilawah minimal 1 juz setiap hari, ada enggak nih? Jangan-jangan ustazahnya lupa tilawah pula. Jadi ustazah-ustazahnya harus ingat tuh, ada targetnya, sholat rawatib, tilawah 1 juz, ya, mengajarkan qiyamul lail. Ini ya, teladannya menjadi teladan dalam ibadah, menjadi teladan dalam kedisiplinan. Nah, kalau ini kita terapkan di anak-anak, di pembina-pembina kita, itu keren sekali. Dia sudah terseleksi dengan baik, ya, anaknya terseleksi dengan baik. Nah, ini waktunya panjang ini, kalau kayak gini ya. Teman-teman semua kalau perlu seperti ini waktunya panjang. Nah, itu tapi bertahap tadi supaya kita tahu. Oh, tahun pertama sampai tahun ketiga prioritas ini, empat, kelima, keenam, terus gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti dinilai hasilnya apa. Ya, ada yang min, ada yang plus ya. Nanti ada. Itu bobotnya angka biasanya. Angka 1 kadang-kadang terlihat. Angka 2 sering terlihat. Angka 3 selalu terlihat. Angka 4 konsisten. Itu disuruh ngisi angka. Sikap kemurabian. Harus punya sikap kemurabian. Jangan-jangan dia nggak bisa ngajar gitu ya. Nggak bisa membina. Penyayang, lembut, mampu menahan amarah, ya, bersosialisasi, bisa diterima di kelompoknya. Ini penting. Jangan-jangan kita nggak bisa, nggak gaul gitu ya, nggak tahu artinya mie gacoan itu apa gitu ya, nggak tahu Shopee itu apa Shopee nggak tahu ya. Nah, ini harus ya gitu. Termasuk kekinian-kekinian, apalagi yang kita hadapi generasi ya Gen Z itu ya. Nah, itu yang kita, nah, minimal itu. Kemudian berani mengajak kepada kebaikan. Ada guru yang takut sama anak, ada karena sekolahnya mahal, dia takut sama anaknya. Wah, nanti apa-apa aja marah. Jadi kalau di dalam pembinaan tidak seperti itu. Kemudian ya, tidak canggung dalam hal saling menasihati. Dia berani, mempunyai sikap mengayomi, sikap membaca, suka membaca buku. Jadi kita ini harus sering membaca buku karena orang yang tidak punya sesuatu dia pasti tidak akan memberikan apa-apa gitu. Kemudian eh, berikutnya rajin mengikuti mentoring, ya sama. Kemudian tidak pernah membolos ya, termasuk pembina juga dicek itu tidak pernah bolos di sekolah. Jangan-jangan pembinanya sering keluar, gurunya sering keluar, anaknya dipindah. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, total skor ya minimal 100,2. Ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah dengan yang lebih baik, Mas. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua ya, berikutnya ini sumber daya manusia SDM ya. Pertama pengurus Murabi, pengurus BPI ya, setidaknya ada ketua. Jangan tidak ada di sekolah kita, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, harus ada ketua, bendahara, ya, sekretaris, bidang pembinaan ini sekurang-kurangnya. Bidang kepesertaan yang mengurusi anak, bidang pembina ini SDM yang mengurusi murabi atau gurunya, kemudian bidang kurikulum dan evaluasi. Boleh sendiri bidang kurikulum boleh, atau evaluasi sendiri juga boleh. Ya. Ada sekolah murabi kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ya nanti pelan-pelan penanggung jawab di kelas kalau ada, kalau enggak ya enggak. Yang penting struktur kecil ini harus ada. Kemudian pembina ya, pembina senior, ada pembina junior. Kalau ada pembina senior, alhamdulillah guru-guru tuh. Kalau sudah bisa menelurkan pembina dengan sekolah murabinya dari kelas 11 sampai kelas 12, nanti punya ya pembina junior. Ini ya. Kemudian dalam musrif ini kegiatan kegiatan harian di asrama atau di pondok ya, atau di sekolah ya, apa kemudian memantau tahfidzul Quran ya, ngecek bacaan berapa kamu tilawah hari ini dan sebagainya. Ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Lanjut. Nah, yang berikutnya sistem kepegawaian. Ini penting bagi yang punya yayasan. Pembinaan SDM dimulai dari ya perbaikan sistem kepegawaian. Ini penting Bapak Ibu.
Jadi sebelum kita ini ya apa namanya eh, apa pegawainya harus jelas dulu ya. Nah, harus jelas dulu. Pertama peraturan kepegawaian. Nanti kita lihatkan. Kemudian penjelasan peraturan kepegawaian. Surat keputusan pengangkatan pegawai. Sistem penggajian. Harus jelas di awal itu ya. Berapa digaji dia? Ada nggak gajinya kalau BPI dia ngajar BPI? SOP kenaikan, kemudian pembinaan pegawai, kemudian perangkat evaluasi pegawai, kemudian materi pembinaan pegawai. Ini harus punya di setiap sekolah ya supaya jelas. Ya. Oke, contohnya biasanya ada contohnya. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini dia. Surat perjanjian kerja calon pegawai siswa. Nah, ini dia. Ada surat perjanjian kerjanya. Ini lama, Bu. Kalau yang sekarang mungkin banyak perjanjian kerjanya berlembar-lembar itu ya. Kalau sekarang udah pinter-pinter ya. Pertama menjaga sholat 5 waktu. Nah ini sama seperti yang tadi, syarat murabi tadi. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Mau enggak dia? Tanda tangan. Kemudian memberi teladan kepada keluarga nah, dalam menegakkan nah, sholat, saum, ya, tilawah. Mengajak keluarga menjaga syariat Islam. Komitmen akhlak, memberikan teladan, menjaga nama baik lembaga, kemudian mengadukan pembahasan sebagai pegawai kepada orang luar ya, tidak mengadukan. Jangan dikit-dikit protes gajinya kecil, kan ada lembaganya, ada tempat pengaduan gitu ya. Atau sekarang online gitu ya, atau TikTokan. Jangan. Ini sudah awal sudah ada komitmen di sini. Nanti bisa dipidana kalau dia tidak sesuai dengan. Ini bagi yang punya yayasan. Bocoran sedikit. Komitmen pembinaan pegawai, disiplin dalam mengikuti pembinaan pekanan. Nah, ini ada syaratnya loh. Jadi pegawai yayasan kita, SIT, harusnya ada ini, komitmen pegawai, disiplin dalam mengikuti pembinaan pekanan. Nah, kalau dia nggak ikut pembinaan pekanan, bahaya juga kita kan. Dia mau jadi murabi nggak bisa karena nggak antusias mengikuti kegiatan yang diprogramkan pembina atau murabi. Jadi otomatis pegawai kita itu secara tidak langsung dia jadi murabi ya. Ditunjukkan dengan izin tidak hadiran majelis, harus izin kalau nggak hadir. Dari awal kita ingatkan, memberikan teladan kepada kepala masyarakat ya dan akhlak yang baik kepada masyarakat. Ya di rumahnya jangan sampai ada guru yang atau pembina atau guru yang di rumahnya nggak ditahu dia sebagai guru gitu ya. Pak kenal Ustadz. Ustadz di sini dia bukan Ustadz ini ya kan lucu itu ya. Nggak pernah ke masjid. Nah kasihan itu ya. Kalau kita di sekolah IT harusnya sudah itu ya. Seorang guru pegawai yayasan pegawai sekolah itu ya harus menegakkan sholat di masjid gitu. Apalagi bapak-bapaknya. Saya itu pernah tuh survei itu ya. Ada pegawai saya ke rumahnya. Pak kenal Ustadz ini. Ustadz katanya. Dia bukan Itu Ustadz itu sih. Ya kayaknya ini kan kayaknya kasihan ya ya. nggak keluar. Nah, jangan-jangan ada di antara kita. Nah ini harus benar-benar ya. Ya, di awal itu tidak menutup diri dalam pergaulan masyarakat. Nah ini supaya kita nggak dianggap teroris dan sebagainya. Dia ikut kerja bakti, gitu. Bisa ditanya, kita gampang tanya Pak RT-nya aja gitu ya. Tanya Pak RT-nya dia ada nggak. Ini contohnya nih, bekerja dengan sebaik. Ini semua ada di sini. Ini dulu nih ya, tidak mengikuti CPNS ini dulu nih ya. Kalau sekarang nggak tahu sekarang ya. Ini 2015. Ya, kemudian komitmen pedagogik ya, ini ada. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya SDM. Ya, SDM itu pertama persiapan menjadi murabi, multaqo murabi, ada talaqi maddah, ada taskib guru. Nanti kalau Bapak Ibu semua di buku JSIT Publishing itu untuk guru ada Bu ya? Aku ki cek Zoom. Ya Us ya. Untuk guru ada tak Us? Gimana, Seth? Buku BPI untuk guru Buku pendamping itu ada ya? buku pembina ada. Ya, buku pembina. Nah, itu ada di sini dia. Ada talaki madah di sana, poinnya di situ. Nah, diambil dari sini. Tadi taskib guru juga ada di situ. Kemudian kepesertaan, ya. Kemudian kontrol ISC, ya. Kemudian daftar hadir siswa, kegiatan BPI, kemudian mabit, jalasan dia harus ikut dia. Daurah, kemudian outbound, ada rihlah. Ini contoh kegiatan dari BPI ya. Nanti bisa ditiru di sekolahnya masing-masing.
Kurikulum menyusun materi ISC. Materinya alhamdulillah udah ada bukunya, jadi gampang. Kemudian menyusun materi PAI Plus. Nah, ini yang PAI Plus kayaknya belum. PAI Plus tambahan, apa saja tambahan. Ya, tentang ini bisa ditambahkan. Kemudian menyiapkan daftar materi untuk ya murabi, tambahan untuk alam murabi macam-macam ya. Ustaz Alfan, Kemudian ada yang bertanya tadi, ISC itu apa ya? ISC itu nama lain gitu ya. ISC itu nama lainnya halakoh, mentoring. Kalau di sini namanya apa Islamic Study Club. Nah, disamarkan soalnya ini untuk umum kadang ya, untuk umum gitu ya. ISC itu. ISC itu apa? Ya, bukan utang kan, tapi uh, Islamic Study Club atau halakoh atau DPI sama itu ya, sama. Saya lupa ganti saya. Ya, oke, nanti kita ganti. Kemudian ada sekolah murabi. Nah, sekolah murabi ini harus ya kita yang punya SMA terutama. Kalau yang punya SMA sudah harus ini ya. Penyelenggaraan seluruh tahap sekolah. Nanti murabi-murabi juga disekolahkan. Kalau di kami guru-guru itu disekolahkan seminggu hari Sabtu biasanya itu ada materi sekolah murabi. Ya dia gimana caranya dia apa namanya public speakingnya, gimana cara dia menyampaikan tahapan-tahapannya itu ada semua. Itu ada materinya lengkap, ya lengkap. Kalau minta gampang nanti bisa dikasih. Segera buat sekolah di tempatnya masing-masing. Nanti bisa minta ke saya, bisa ke Us Eva juga bisa. Beliau juga bisa minta. Gampang gitu. Kemudian menyeleksi murabi. Ada seleksinya. Ya, oh ini ternyata nggak cocok ini gitu. Oh ini ternyata nggak cocok. Nggak usah kasih yang cocok saja. Penanggung jawab kelas. Ini kalau sudah lengkap ini boleh penanggung jawab kelas. Membantu pelaksanaan program ya kerja bidang yang beririsan dengan kelasnya. Misalnya controlling BPI, Halakoh, ISC sama. Samaran-samarannya terserah ya. Bidang peserta, kemudian multako. Multako itu pertemuan bahasa Arab ya, pertemuan ISC ya. Di murabi-murabi ditemukan di setiap semester satu kali ditemukan. Yang paling bagus 3 bulan sekali, tapi kalau enggak sempat semester sekali diajak makan, kemudian disuruh menyebutkan semua binaannya dan karakteristiknya. Nah, yang ini suruh nyari. Jangan-jangan murabinya nggak hafal nama anaknya. Nah, itu sering itu. Siapa ya namanya? Wah Allah, padahal udah 6 bulan bersama. Nah, lupa namanya. Nah, itu kita tahu di situ. Oh, ternyata murabi ini nggak telaten ini, nggak tahu sampai nama anaknya. Nama lengkapnya nggak tahu, apanya nggak tahu. Nah, itu nanti disuruh menjabarkan dia. Ya, itu gunanya penanggung jawab kelas. Jadi ketika ada multako per level, ya, kelas 10 atau kelas 9 atau kelas 7 atau kelas 6 ya bisa itu nanti diskusi curhat di situ ya modelnya oh anak ini ternyata kayak gini-gini ya guru-guru lain kan tahu oh ternyata anak ini baik oh enggak Ustaz dengan saya di kelas dia baik ini kan bisa oh ternyata bagusnya di sini lemahnya di sini itu ditulis ya seperti notulen per anak itu keren banget ya. Nah, kalau kita di sekolah di Solo itu 6 bulan sekali. 6 bulan dibungkus dengan acara makan-makan biasanya. Senang banget kalau udah acara makan-makan. Semua keluar, ya, anak ini kayak gini, gini, gini. Ya, tapi ada juga yang nggak tahu nama anaknya itu. Nah, kemudian seperti ini perlu mungkin ya sedikit ketua jobnya apa, job deskripsinya apa, tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BPI sekretaris maupun tugas ketua dalam menjalankan fungsi administrasi. Jadi ada administratornya di sekolah itu yang membidangi masalah BPI mutabaah dia yang buatkan. Ngabsenin murabi gitu ya. Nah kalau di kami alhamdulillah murabi sudah dikasih insentif. Ya kalau dulu gratis, kalau orang sini bilang malaikatan, jadi gratis dulu. Kalau sekarang ya kalau malaikat kan gratis ya, malaikatan. Nah kalau di luar kan kita gratis ya membina. Kalau di sekolah ya alhamdulillah bisa ditukarkan dengan bos ya ya mungkin dihargai mungkin sekali pertemuan 10.000 ya alhamdulillah kalau sebulan bisa 40.000 kan lumayan tapi jangan berharap itu ada yang di sekolah lain sudah 100.000 saja keren banget jadi sebulan dapat 400.000 ada yang 50.000 sebulan udah dapat 200 jadi itu menghargai ya murabi yang ngoceh kata orang bilang ngoceh setiap pekan tuh dihargai gitu
Itu gimana nggak semangat orang jadi murabi itu ya. Nah, kalau dulu zaman kami dulu, zaman Ustadz dan Ustadzah dulu kan gratis ya, alias malaikatan. Jadi ya dikasih modal semangat, ya modal pahala. Nah, bendahara membantu tugas ketua dalam mengelola keuangan. Nah, ini perlu dicek di sekolah, ada nggak anggaran BPI? Jangan-jangan nggak ada anggarannya gitu ya. Nah, ini nanti di RAB tahunan itu segera disusun. Harus ada anggaran BPI. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian ketua level ini kalau sudah mapan ya, tanggung jawab atas ada ketua levelnya, ada sekretaris levelnya, ada bendahara level. Ini nanti saja bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kaderisasi level ini lebih runyam lagi nih ya. Banyak lagi kalau yang sudah lengkap ya. Sudah lengkap tidak apa bertanggung jawab atas kualitas pembina, proses yang dilakukan. Kemudian bertanggung jawab atas evaluasi, kaderisasi tugasnya itu ya. Kemudian kepesertaan level ya, ada kepesertaan. Kalau di sekolah waka kesiswaan. Kemudian ada sekolah murabi. Ini PJ sendiri kalau udah gurunya banyak itu bisa ya, bisa dibuat. Nah, Pokja ini lain lagi ini nanti dah kapan-kapan nih ya. Ini panjang juga ini. Ada Pokja penyusun materi. Jadi kalau apa namanya sebelum memulai pembelajaran itu ada Pokja-Pokja ya. Kelompok kerja yang menyelesaikan kurikulum, yang menyelesaikan apa namanya perangkat, yang menyelesaikan di BPI itu seperti itu biasanya. Dibuat Pokja. Itu enggak Ustadz dan Ustadzah enggak usah terlalu dilihat kalau yang tadi. Karena itu rumit kalau nggak terbiasa rumit. Nanti pelan-pelan dulu kita mulai dari yang kecil-kecil. Kemudian ada pembina. Nah, terpenuhnya 6 SKL. Ya. Tulisannya 6, ininya Indonesia 7. Ini lupa ngelubah. Ya. Nah, itu kan bercepetan gitu ya. Dia sebagai seorang walid pembimbing atau penilai. Jadi guru itu juga sebagai pembimbing dan nah kalau di kami saudara-saudara itu pembelajaran itu ketika sidang bagi raport misalnya dia lulus dan tidak lulus itu keputusan akhir itu ditentukan bukan oleh wali kelasnya. Keputusan akhir itu ditentukan oleh murabinya. Ya misalnya Sofian misalnya. Gimana nih Sofian? Wah pembelajarannya ini semua cukup semua gitu ya. Kayaknya nggak bisa naik ke kelas berikutnya. Akhirnya panggil murabinya. Gimana murabinya gimana? Yang lebih intens kan murabinya. Oh anak ini sebenarnya punya potensi ini. Ternyata dia nggak di akademik, dia di olahraga. Kemarin jadi atlet atletik. Oh ya udah, berarti memang di akademik kurang, tapi di bidang yang lain bagus. Jadi penentunya di murabi, karena murabi yang tahu. Maka Bapak Ibu semua pastikan tahu sama binaan gitu ya. Hobinya apa, kesehariannya apa. Ya itu di ala-ala pekanan itu kita bisa tanyakan. Kita yang menilai sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu kalau di ustazah ya. Yang pembimbing ya, membimbing dan menilai. Kemudian pembina juga ya memimpin dan mengarahkan potensi. Ya, ini jelas ya, interaksi intens ya karena tiap pekan lo bayangkan ya, tiap pekan kita kan. Kalau wali kelas mungkin kan jumlahnya 30 orang. Ya bisa jadi kita nggak hafal kegiatannya. Tapi kalau jumlahnya 10 orang ya atau 12 orang maksimal gitu ya. Itu kita tahu satu-satu gitu. Bisa mengevaluasi kegiatannya. Ya apa kegiatan di rumahnya, apa di pondoknya atau di pesantrennya. Jadi kita tahu semua. Ini kita sebagai koid gitu ya. Ya, sebagai seorang koid. Kemudian mengatasi problem ya, tantangan yang dihadapi ya, tempat untuk bertanya dan curhat. Nah, kalau pembinanya sudah seperti ini, insya Allah guru BK nggak terlalu penting di sekolah. Kenapa? Karena anak udah curhat sama pembinanya itu. Banyak murabi-murabi yang sampai dia lulus pun dia masih ingat, masih berkunjung kepada murabinya itu. Ya, sebagaimana ustaz-ustaz kita itu kan sama guru-gurunya dulu tuh ya Allah luar biasa memuliakan. Ya. Nah, seperti itu. Dia sebagai syekh ya. Murabi itu sebagai syekh, pembina itu sebagai syekh. Ya, dia ya apa namanya? Tempat ya orang menyelesaikan masalah, tempat orang mengadu. Kemudian sumber informasi pengetahuan dan pengetahuan. Nah, jadi sumber informasi ya nah apalagi anak-anak sekarang Bapak Ibu semua.
Harus tahu kita gimana sih perkembangannya K-pop sekarang. Minimal dibuka itu ya, tapi nanti kita menghilangkan. Tapi minimal kita buka dengan hal-hal yang mereka sukai. Atau gimana sih kabar semalam ya pertandingan Indonesia Argentina misalnya, atau berita-berita politik tentang Palestina. Itu harus kita punya sumber informasi dan pengetahuan. Termasuk berita politik, tidak apa-apa kalau sudah kelas SMA disampaikan, boleh itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya konsultasi awal ya semester. Jadi setiap semester pasca PPDB ada multaqo setiap 3 bulan, ada evaluasi setiap 6 bulan, ada penyerahan raport. Nah, ini aktivitas yang harus dilakukan BPI di sekolah. Jadi konsolidasi awal, harus ada pertemuan awal ya, murabi-murabi anak-anak ya dengan murabinya itu pasca PPDB. Kemudian ada multaqo murabi setiap 3 bulan. Ada evaluasi, serahkan raport di semester ya, bahkan dibuatkan raport, nanti ada contohnya. Penyerahan raport di 1 kali 6 bulan tadi sama. Kemudian penyusunan raport juga sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini perannya harus semua bersinergi. Ya, murabi, guru, PAI, ya. Kemudian pembina pramuka, ada mukhoyam di situ, ada kemah di situ. Ya, guru umum dan wakil juga sama, semua jadi murabi. Kemudian musrif, orang atau orang tua atau wali. Ini juga semuanya harus bersinergi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini murabi 6 SKL. Ya, murabinya 6 SKL sama, instrumennya sama. Kemudian observasi juga ya, angket dan observasi kita ini kan guru juga sama. Ya, guru juga sama ya, 6 SKL pendukung, instrumen jurnal, tes kognitif. Ya, orang tua juga sama, bagian dari 6 SKL, instrumen dan checklist. Ini yang awal-awal tadi ya. Ini berikutnya perangkat. Ini alhamdulillah kita bersyukur ya, di ICT Publishing menyediakan sudah ya apa namanya, bukunya, kurikulumnya sudah ada, tinggal mengikuti aja. Rencana kerja, anggaran ya, atau RKA BPI selama setahun. Nanti kita berikan contohnya. Pemetaan SKL, rencana pembelajaran atau tarbawiyah, itu kurikulum, nggak ada di buku itu. Tujuan pembelajaran, Rosmul Bayan, ini yang lama ya saya pakai. Atau pengantar kurikulum atau kultum siswa atau evaluasi indikator itu udah ada juga di buku. Ada jurnal mutabaah yaumiyah, ya agenda halakoh per pekan, catatan anggota. Jadi itu harus ada catatan-catatannya. Insya Allah di buku sudah ada, tinggal ngisi aja. Enak sekali udah. Kemudian laporan pencapaian SKL diberikan setiap semester pada wali. Raport itu nanti ada contohnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh anggarannya, tapi jangan dilihat. Nah, ini anggarannya ini besar. Anggaran BPI-nya dengan program, ini kan maksudnya program kerja. Ini tahun berapa ini? Tahun kalau nggak salah 2019. Sudah lama itu anggarannya 278 juta. Wah, Ustaz besar banget. Jangan disamakan. Cari yang program-program yang bisa gitu. Yang bisa kita ambil itu ya. Tapi yang jelas dasar apa namanya pokok-pokoknya ada. Ini yang 2024 ya. Contohnya ini contoh saja. Ustaz Afwan suaranya termute. Ya. Ini anggarannya untuk 2024 saja. Kalau yang tadi 200, 2019, 2024 setengah miliar. Banyak sekali Ustaz. Ya karena kegiatannya banyak nih, dibebankan ke siapa ya, ke siswa, ada apa daurah, ada macam-macam. Pintar-pintar kita nyusun anggaran gitu ya. Bisa diklaimkan ke BPI yang mana, ke bos yang mana. Ini tugasnya bendahara lah ya. Kalau kalau di sekolah kita sudah sampai 500, sudah setengah M ya. Mungkin saat sekolah saya kecil ya, jangan segitu ya. Mungkin 5 juta beli apa gitu untuk bisa apa namanya, buku misalnya, itu sudah luar biasa. Pokoknya ada semangat kita untuk BPI. Nah, ini kenapa mahal-mahal kayak gini nih? Karena kajian ruhyah itu
9 juta ini ada rinciannya nih. Wah, pembicaranya, sewa tempat, sewa gedung, macam-macam. Kayaknya banyak itu. Jangan dilihat. ISC. ISC kenapa kok 71 juta? Atau Halakoh BPI. Nama di kita ada. Karena ISC itu ini gaji untuk murabi. Ya, diberikan insentif selama 1 tahun. Bayangkan kalau murabinya 100 gitu. Sekolahnya 900 kan luar biasa itu. Ya sedikit namanya ini dibandingkan anggaran beli gedung ya, buat gedung sedikit. Ini kan kita membangun SDM, memang membangun SDM ya luar biasa. Oke, jangan lihat anggaran, lihat programnya saja. Tanpa anggaran malah ikatan juga insya Allah siap. Kita udah biasa berjuang kan. Ya. Kalau saya sering diguyoni sama Ustaz Rasid, ya yang penting kita berjuang, berjuang membela Islam, berjuang itu artinya apa? Beras, baju dan uang kan. Makanya teman-teman tuh suka berjuang tuh karena apa? Beras, baju dan uang. Ini guyon aja Ustazah dan Ustaz-Ustaz semua ya. Lanjut, nah ini dia pekanan. Apa pekanan yang kita lakukan? Jadi kalau kayak gini panjenengan semua, aduh susah untuk kemana-mana dah karena kegiatannya banyak, gitu ya. Tapi hasilnya luar biasa nanti. Pekanan ada surau BPI, talaki madah, halakoh, pengisian takrir, evaluasi item muasafat yang 6 tadi. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 1,5 bulan pekanan tapi berarti ada yang 1 pekan itu kita ambil 2. Kemudian bulanan ada mabit, jalsah, ruhiyah, ada sekolah murabi. 3 bulanan ini programnya. Multaqa murabi, daurah per level ya per kelas. Udah keren juga. Kemudian tahunan ada raker BPI, evaluasi pedoman. Kurikulum ada ratifikasi pedoman. Boleh silakan diratifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nih sama ya. Sama ini melaksanakan kewajiban ilahi secara ihsan, halakoh pekanan ya, halakoh pimpinan ya, memimpin halakoh talaki mandam. Ini sama semua ya. Bulanan sama, 3 bulanan juga sama. Nah semester ada mukoyam, pramuka SIT, kemah bakti, mengisi atau menerima raport organisasi juga sama. Insidental organisasi, tugas murabi dan wajah, tugas wajah. Itu tugasnya anak-anak juga sama. Nah ini teman-teman semua kalau ada daurah di sekolah bisa dilihat atau boleh. Nih ya, ini materi daurah di contoh macam-macam daurah ya di sekolah kita. Kelas 10 kategori A, B, C. Kalau sudah bisa mengkategori itu alhamdulillah. Pengembangan diri. Ini untuk SMA bisa dicatat. Kemudian pengembangan diri 2 fikih prioritas. AMT tadi aku kan masih motivation training itu ya. AMT ya pengembangan diri 2 fikih prioritas, pengembangan 3 ya skill leadership itu di kelas 10. Kemudian di kelas 11 manajemen dakwah ya. Malami al-Mustama ini bukunya ada. Kemudian uh, ini yang kategori awal ya, kategori A. Manajemen dakwah 3, Harokat Islamiyah, manajemen dakwah 4 ya, manhaj dan majmuah gitu ya. Kemudian kategori B dan C, dakwah 1 jadi hayaka gitu ya. Kemudian dakwah 2 al-ulu al-himmah, kemudian fadhil dakwah. Ini yang kategori B dan C. Yang penting ini nih. Kemudian kelas 12 itu sudah lain lagi materinya. Kelas 12 itu kepemimpinan, pratakwim. Ya, ini nanti bisa dibahasakan sendiri. Kepemimpinan 2, kepemimpinan 3 sampai 5. Ya, ada isbat, ada sabit, ya, sabit itu ada prakampus. Begitu juga yang kategori B, kategori B ini yang nggak termasuk nanti di hasil akhir. B dan C ya. Ada yang mendukung dakwah, ada yang bersimpati. Nah, yang B ini bersimpati yang mendukung dakwah. Kalau yang C ini nggak bersimpati tapi mendukung orang-orang baik, orang-orang Islam. Di sekolah kita kan kadang gitu. Ada anak-anak yang cuek, ya, tapi dia kalau disentuh nama Islam dia bagus. Nah, ini kita kasih daurah ini di kategori C dia. Ya, kalau yang kategori B ya dia apa namanya ya cuek tapi masih mau ya untuk dikasih tahu gitu, masih mau
membela dakwah, macam-macam masih. Kepemimpinan satu, ya, Ahwalul Muslimin. Kepemimpinan dua, saya dakwah. Kepemimpinan tiga, prakampus. Kalau yang C, kepemimpinan satu, akhlak asasiyah. Kepemimpinan dua, istiqomah dan tarbiyah. Ya, ini materi daurah. Ini ada di buku semua, di buku kita yang kita beli juga ada. Manhaj-manhaj itu ada. Rincian materi BPISD ini salah satunya di buku ya. Nanti bisa diinikan. Kita bedah ya. Ini kita membedah. Ya, lanjut. Ini juga sama. Ini juga sudah kita bedah SKS. Insya Allah nanti di bukunya sudah ada juga. Nanti bisa disampaikan Gus Eva itu ya. Ini juga sama. Ini sudah ada PJ-PJ-nya. Kalau di kami sudah ada PJ-PJ-nya. Tauhidullah atau ya. Kemudian sikap terhadap kitab atau al-insan saya, amar ma'ruf nahi munkar yang keras-keras saya disuruh biasanya. Kemudian toleransi itu. Kemudian kekhasan Islam Nusantara. Nah, yang mudah-mudah teman-teman biasanya gitu. Nah, itu teman-teman semua. Yo bisa diminta insya Allah filenya saya buka. Insya Allah kita nggak pernah, kita malah senang kalau ada yang minta. Karena di sekolah kami setiap semester ganti lagi programnya. Ya, insya Allah dan mungkin kegiatan BPI atau materi BPI dilaksanakan integral pada bidang studi. Ya ada, proyek P5 juga ada. Ini lagi proyek P5 di sekolah. Betul, bisa dimasukkan. Tinggal Bapak Ibu kalau sering rapat sama anggota insya Allah. Ini ada juga, semua sudah ada nih ya tingkat di JSIT, Alhamdulillah. JSIT luar biasa sudah menyediakan buat kita ya, tinggal dipakai saja digunakan. Nah, ini dia talaki materi, talaki mada, dan halakoh. Ini penting. Dulu kita kayak gini Bapak Ibu. Dulu materi kita kayak gini kan. Kalau anak sekarang suruh baca kayak gini mungkin dikira semut lewat. Nah, tapi sekarang dengan adanya buku itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia secara tidak langsung ketika dia baca itu udah masuk gitu ya nilai-nilainya. Itu kerennya kalau kita buat buku. Kalau dulu kan kita kayak suhuf gitu ya, lembaran-lembaran yang isinya panah-panah. Ini apa maksudnya nggak tahu kita. Nah kalau dengan adanya buku sekarang enak. Alhamdulillah kita juga juga masih menjaga ini tradisi ini. Anak-anak disuruh menghafal ini itu. Masih kita jaga tradisi ini, panah-panah ini sambil kita jelaskan. Tapi alhamdulillah di buku juga kayaknya sudah ada. Ada nggak Usni? Saya panggil. Ada Ustadz di halaman pertama Ada biasanya di di depan bab ya. pertama ya, bab pertama itu biasanya ada. Ya, peta konsep ya, di peta konsep. Itu ada itu. Ini luar biasa sekali udah. Kalau dulu bahasa Arab semua apa ini titik-titik iman titik 4 titik 136. Ah, di buku sekarang udah. Nah, saya merasakan nih zaman-zaman seperti ini. Nah, ini juga sama, juga udah ada ya ISC, nah itu Islamic Study Club atau BPI juga boleh. Atau kalau misalnya takut nama ya buat nama misalnya Al-Fatih atau apa. Cuma sekedar nama. Yang penting konten isinya tuh. Nah, ini ada pembukaan, ada susunan acaranya boleh dilihat itu ya di sana. 3 menit. Jadi pembukaan jangan lama-lama. Pesan pembina 5 menit. Jangan pesan pembina curhat masalah keluarga yang cuma 5 menit aja waktunya. Terus tilawah Al-Quran 15 menit. Kultum 7 menit. Kilas berita 5 menit. Ini ada semua Alhamdulillah di buku. Materi ISC ada. Ada kilas berita, apa namanya, kisah-kisah juga ada. Pengumuman silakan umumkan apa. Sharing permasalahan. Infak dan evaluasi. Rencana program. Penutupan doa. Terus singkat gitu. Itu kalau dihitung berapa ini? Totalnya 2 jam. Jangan-jangan halako kita cuma 15 menit. Itu kumpul makan selesai, jangan. Jadi ada muatannya, ini muatannya paling enggak ya 10 lah. Kalau enggak ada rencana program ya 10 atau 11 ya. Kalau enggak ada yang biasanya awal-awal sih enggak ada, tapi kalau udah dia kenal dengan kita permasalahan banyak. Permasalahan banyak. Oke Bapak Ibu semua, suaranya mati apa gitu.
Enggak, Ustaz. Masih Oh, terdengar enggak. sinyal Mungkin mungkin. di sana sinyalnya mungkin ya. Betul. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga evaluasi aktivitas peserta IELTS. Ada ini di buku. Buku pembina kayaknya. Jam kehadiran anak harus tahu kita. Ini anak satu, siapa ini harus tahu nih ya. Sampai 12 anaknya. Jangan nggak tahu anak satu ini sopo, bian. Nggak ada ininya. Nah, kalau ini dikasih nama di sini nih, boleh juga. Atas dikasih, kalau kita dulu zaman dulu dikasih kode gitu ya. Kalau sekarang udah bisa dimiringkan nih. Udah bisa dimiringkan. Kalau dulu dikasih kode. Utsman bin Affan misalnya. U B B A misalnya Utsman bin Affan. Kasih kode sini. Nah, kalau kita bisa dimiringkan udah bisa ya. Ya tergantung administrasi nanti membantu. Sholat subuh berjamaah, tapi jangan sering-sering juga gitu ya. Ditanya itu, ya jangan sering-sering. Takutnya dia bohong nanti karena sering ditanya jadi dia malah. Sekarang nih kalau kita dulu kan terbiasa nyampaikan semua. Kalau anak sekarang tanya ini kok nanya-nanya terus gitu ya. Nanya terus. Nah, jadi seperti itu. Ini ada yang minta link ini baru astaga. Lagi ngisi minta link. Nah, Oh, itu teman-teman. Nah, ya, kemudian saum sunnah, tilawah. Jadi banyak ininya. Apa namanya? eh, Kita perlu mutabahnya banyak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu kalau kita dekat dengan dia itu enak kita. Jadi dia akan ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang koid gitu ya. Enak sekali kita. Zikir maksurot ya. Ya kalau sekarang jangan sering-sering. Kalau dulu ya enggak apa-apa. Kalau zaman-zaman kita dulu memang setiap hari ya. Isi pekanan gimana. Hadir tidak ceritanya. Ini ada di buku insya Allah. Nah ini jenis rapotnya. Ini juga sudah ada kayaknya di Kalsat Budi ini ya. Ini rapotnya seperti ini contohnya Al-Quran, akhlak, tidak akhlak, fikih. Kemudian dari data-data yang di situ bisa diinput. Sekarang udah ada programnya Excel itu ya. Excel itu ya. Itu gampang. Panjenengan tinggal buat nanti keluarnya seperti ini. Rapotnya. Nah kalau di sekolah-sekolah yang BPI-nya ini, rapot yang ditanyakan bukan rapot yang akademis, tapi yang ditanyakan rapot nih ISC-nya atau rapot BPI-nya yang mana Pak? Ya, kalau orang tuanya peduli itu pasti yang ditanyakan tuh raport BPI-nya. Jadi sudah lebih maju gitu. Untuk akhlaknya gimana gitu. Mereka tidak jarang melihat hasil. Kemudian lanjut, ini dia ya. Secara ininya ini dia. Ini masih 7 ya. Sekarang tadi sudah 6. Ini masih yang lama ini. Masih yang lama. Oke, teman-teman semua. Ini jam berapa nih? Kurang sedikit lagi ya. Teman-teman semua, tunggu sebentar. boleh langsung sambil tanya jawab, Ustaz, atau mau diselesaikan Gini, dulu gini, materinya? monggo silakan. Oke. Oke. Saya cek dulu ya di kolom chat ada beberapa yang menyampaikan tadi sudah dijawab ya untuk yang kegiatan BPI dilaksanakan pada bidang studi atau pramuka atau pada proyek P5 berarti memungkinkan gitu ya Sat ya. Kemudian ada yang bertanya untuk sekolah murabi materinya apa serta penyelenggara sekolah murabinya siapa? Nih, untuk sekolah murabi penyelenggaranya BPI tetap apa namanya tadi unsur tadi ya. Eh, Materinya ada, materinya banyak Ustadz. Nanti yang chat bisa minta langsung ke Eva atau ke saya juga bisa. Kita bagi itu sekolah murabi. Itu isinya apa? Isinya tentang bagaimana seorang murabi itu bisa menyampaikan dengan baik. Gampang materinya juga ada semua lengkap. Itu ada di file sekolah murabi namanya. Kita berikan insya Allah. Tinggal dikasih ininya ke Ena Publishing nanti biar diikat. Saya kasih enggak apa-apa. Ya, oke. Oke? Ya, baik Ustaz. Terus
Ini ada yang bertanya, BPI untuk SD, Ustaz, apa saja agenda Oh, nggih. poin-poinnya? Itu kalau itu langsung apa namanya? Ya city publishing lah yang itu ya. Sudah ada programnya Ya, Ustazah. Nanti ada di kurikulum juga sudah ada. Bisa langsung ke USEVA itu ya. kalau SD ya, Oke, Ustaz. saya lanjutkan dulu. Ya, Nggih. monggo. Lanjutkan dulu sedikit lagi. Ini Baik. ya, ini catatannya di rapor ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu adalah lembaga. Nah, ini ke lembaga sudah lebih tinggi lagi ya. Lembaga, yayasan sekolah, komunikasi ya, sarana prasarana, anggaran, peningkatan kapasitas SDM, rekrutmen itu sudah harus menuju ke situ. Ya, menjalankan sekolah, menjalankan mas'uliyah, pembinaan, kemudian wisma, boarding, tempat menempa karakter ini sudah ada ya, lembaga. Sudah bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Ini contohnya ya, contoh yang dari lembaga. Oke, lanjut. Nah, ini yang sekolah ya. Biasanya kesiswaan ada intrasekolah, ada ekstrasekolah. Ini sudah biasa. Ya, untuk yang SMA silakan mau ikut organisasi apa aja boleh. OSIS boleh, MPS boleh, masjid atau LDK namanya apa aja boleh namanya. Ada pramuka, Dewan Ambalan. Nah, itu semua tujuannya ya sesuai dengan BPI sudah makanya yang membina kalau bisa dari guru-guru kita ya, dari guru-guru kita dari dalam guru. Oke, lanjut. Nah, ini organisasi yang di luar boleh ikut ya, ada Formusa, ada Forum Rohis, ada macam-macam tuh ya. Boleh ikut di luar, silakan. Apalagi yang SMA. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kalau dia sudah jadi merawat pembinaan pasca SMA, ini yang punya SMA ya. Buat jaringan alumni ya, intensifkan komunikasi dengan website jaring sekolah, Facebook, Twitter, adakan daurah transfer menjelang kelulusan ya. Undang alumni pada momen penting seperti itikaf, expo, kampus itu alumni alumni semua diundang. Ini sudah sesuai BP-nya. Anggota Intiblia buat jaringan sama ya tadi ya. Nah, visinya apa? Nah, ini dia. Visi yang kita ingin ingin berikan lah visi generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Ini ya, apa namanya harus sama, harus ada kebangkitan lagi untuk menaklukkan apa namanya Palestina ya yang dan Al-Fatih untuk membuat kejayaan umat Islam. Lanjut. Ini contohnya ya, ini tadi sudah sebenarnya tadi ya. Proses evaluasi, jumlah sesuai dengan Al-Qur'an, ya, as-sunnah, jamaah sesuai dengan Al-Qur'an ini sama ya. Contoh makalah tematik ya mereka buat makalah yang kelas ini ya. Yang kelas 12 ini. Ini kelas 12 semua ini. Ini contoh juga data pelopor ya, alhamdulillah sudah ada yang pelopor. Jadi semua aktivitas BPI didokumentasikan ya. Ini kemudian angkatan. Ini sebelum sekolah kita banyak, saudara-saudara semua harus ada sekolah apa saja. Mungkin dari SD, oh dia SMP-nya ke sini ke sini. Jadi nanti kita bisa pantau itu. Jumlah lulusan yang menjadi pelopor kebaikan. Ini kata-kata alumni yang bersyukur pernah tarbiyah di SMA IT. Keren banget ya. Dia bersyukur pernah tarbiyah. Ya. Nah ini zaman dulu nih ya masih kita pelihara panah-panah itu ya. Ini masih kita pelihara ini. Bapak Ibu masih ingat ya panah-panah ini ya? Masih, Ustaz. Ya. Hadiahnya jangan main-main. Hadiahnya kayak gini tuh. Apa gitu anak dia maju Rosaili apa ya. Nah, nanti biar dia baca sendiri itu. Pokoknya kasih hadiah yang yang inilah yang bermanfaat nanti ke depan. Saya pernah ngasih guru hadiah. Guru saya ini enggak suka kebetulan sama tarbiyah. Saya kasih. Ya. Sampulnya saya lepas. Saya ganti. Alhamdulillah dia menerima dan dia bilang bacanya bagus ini katanya. Ya itu ya. Nah, itu cara strategi kita. Nah ini pertemuan alumni ya sering dikunjungi Jogja, kumpul Jogja, Solo, kumpul Solo gitu ya. Ini kalau SMA alhamdulillah.
Ini juga sama. Ya kami juga masih belajar. Saya masih belajar juga. Sering minta nasihat. Ya kemana-mana kita belajarnya keliling gitu ya. Jadi tidak terputus anak-anak belajar. Tidak. Kita juga harus belajar. Minta nasihat. Sama. Nah, ini masih ingat ya. Ini Ustaz Syifa dulu ya. Belajar juga ke tempat kita. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Naik gunung ya sama anak-anak itu juga. Nah, berarti FT nasional. Keywordnya pembina yang terbaik, mengelola yang fokus, evaluasi rutin, momentum, jangan lupa ya. Jadi pembina terbaik dan kesepahaman. Ini kalau ini udah insya Allah kelas ini. Oke, kemudian jangan lupa ini ya, ya dirasa yang paling menyedihkan dalam proses ya pencarian adalah tersesat, bukan ya ada yang lebih lagi ya berpisah dengan ia yang kita kira searah. Nah itu ini suara kita dulu nih. Jadi tersesat itu bukan perpisahan yang menyedihkan, tapi perpisahan yang menyedihkan adalah orang yang dulu bersama kita terus keluar. Nah itu makanya jangan sampai bisa dari tarbiyah, biar tidak menyedihkan nanti. Tuh, nggak tahu nih ngepasin aja ada warnanya biru-biru gini ya. Masya Allah. Biru laut proses pembinaan ya. Sudah itu saja, Us. Saya kebetulan ada acara nanti 5 menit lagi. Monggo teman-teman yang mau ada yang ditanyakan, saya serahkan kembali ke Us Eva. Ya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Atoila atas pemaparannya. Sepertinya teman-teman banyak yang ingin bertanya ya, tapi beliau waktunya terbatas karena sedang ada agenda juga. Ini sedikit Ustaz, ada beberapa pertanyaan terkait dengan yang SD, yang TK nih Ustaz. Untuk yang program Oke. TK gimana ya? Nih, kalau TK, Us, TK itu pembiasaan. Jadi untuk TK itu hanya pembiasaan-pembiasaan saja. Jadi menuju ke sana. Jadi kayaknya perlu dibuat juga. Kayak mungkin eh, di ICT Publishing itu sudah ada banyak buku TK-TK yang mengarah ke situ ya. Tentang doa, tentang ya, intinya bisa apa namanya melaksanakan BPI. Saya tuh heran ya, heran sekali. Ajaban Amlil Mukmin. Saya tuh eh, ke rumah anak saya ya, PAUD itu. Ternyata saya lihat dia halakoh gitu ternyata. Padahal bayi masih 3 bulan. Saya tuh heran ya Allah, gini cara anak itu dididik gitu ya. Jadi dikasih apa murotal di tengah, anak-anak dijejerkan gitu kayak halakoh tidur, ya mungkin belum bisa ini belum bisa merangkak. Gitu. Luar biasa sekali dia. Jadi bayi dikasih murotal itu kan tarbawi langsung dari Allah tuh ya diperdengarkan. Makanya saya luar biasa sekali ya. Maka anak-anak kita itu jelas lebih hebat dari kita. Kenapa? Dia terencana terprogram ya. Bukunya ada. Kita dulu orang tua kita nggak ada programnya. Tahu-tahu besar kita diajari ngaji gitu saja. Anak-anak sekarang dari PAUD bahkan sudah diajari adab keislaman. Harapannya apa? Harapannya dia lebih baik dari kita, dia bisa apa aja futuh ya memberikan kejayaan untuk negeri kita, untuk agama kita itu. Jadi saya salut pada ustadz dan ustadzah yang ada di PAUD sama di TK itu ya. Pokoknya asal dia dapat materi tentang keislaman lagi itu sudah keren sekali dan bisa apa namanya disampaikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Di PAUD-PAUD TK, di PAUD-PAUD negeri gitu ya atau PAUD-PAUD swasta yang tidak ikut IT gitu. Itu keren sekali. Saya selalu nangis kalau lihat anak-anak saya. Sekarang udah pada gede anak itu SD. Itu ngajinya udah cepet ya, lebih cepet dari bapaknya. Saya dulu belajar ngaji baru SMP Ustaz. Ya alhamdulillah hafal Quran tapi belajarnya terlambat gitu. SMP baru belajar ngaji, SMA masih ya nggak jelas gitu ya. Alhamdulillah SMA kelas 2 itu sudah bisa baca Quran dan sudah mulai menghafal. Anak-anak sekarang sudah luar biasa sekali. Ini keberhasilan dakwah, keberhasilan sekolah-sekolah kita. Iya, Us. Ya, Saya baik. izin. Ya, baik Ustaz. Ini Terima ya ada kasih. kegiatan di atas. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Salam Jazakumullah khairan. salam untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia. Ya, Mudah-mudahan baik. nanti bisa kita ketemu.
Ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena beliau sedang ada agenda lainnya, jadi beliau belum bisa menjawab semua pertanyaan ya. Eh, ya, sedikit informasi dari kami sebelum kita tutup acara ini. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa untuk SD, SMP, SMA itu sudah ada buku untuk siswa dan pembinanya. Izin kami share contoh untuk yang buku pembina ya. Bentar. Nah, ini yang tadi beliau sampaikan. Jadi sudah terlihat ya. Untuk buku pembina ini saya ambilkan yang tingkat dasar. Ini dia bentuknya seperti tadi ya. Kalau di bahasa kita mungkin seperti RPP. Sudah ada per pertemuan. Ini ada pembawa acara, pelaksanaannya. Kemudian juga ada mutabaahnya. Ya, ini format saja ya di buku. Jika dirasa kurang, sekolah boleh menambahkan. Nah, ini mutabaah peserta didiknya, serta sudah juga ada rubrik penilaian untuk setiap pertemuan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang jenjang SMP dan SMA. Untuk yang SD juga ada ya. Itu untuk pembinanya. Untuk materi sendiri itu juga sudah ada bukunya dari jenjang SD sampai dengan SMA. Kemudian tadi ada pertanyaan, saya sedikit bantu jawab terkait dengan sebentar saya cari dulu, saya scroll dulu. Oke, untuk sharing tadi yang file PPT, kemudian nanti recording ini, PPT nanti saya mintakan dulu ke Ustadz Atailah ya. Kemudian untuk recording nanti insya Allah kami proses, kami share linknya di grup webinar BPI ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian oke. Rapot juga nanti saya tanyakan dulu ke beliau karena itu yang disampaikan kami belum belum buat atau belum punya ya programnya. Jadi nanti kami boleh mintakan dulu kepada beliau. Kemudian untuk rapot tadi sepertinya itu baru jenjang SMP dan SMA ya. Kalau yang SD sepertinya memang belum ada karena memang TK, SD itu masih bentuknya pembiasaan tadi seperti yang beliau sampaikan. Jadi boleh nanti untuk yang SD, TK dan SD eh, kami masukkan masukannya ya kami sampaikan kepada tim Departemen BPI eh, jika sekolah memang membutuhkannya ya untuk nanti Departemen BPI akan mengelolanya. Kemudian untuk pegangan guru dan anak sudah ada ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bahasa Arab dijadikan mengindonesia atau dikurangi mengarabnya. Ustadz Medan Muhammad Khalid bagaimana ya ini maksudnya? Dikurangi mengarabnya. Ini yang dimaksud di buku BPI atau di buku bahasa Arab nih. Kalau di buku BPI nanti kami sampaikan kepada tim, tapi kalau menurut saya di buku BPI itu sudah materi sudah cukup eh, tidak mengarab ya. Apalagi untuk jenjang SMP dan SMA, malah di situ ada materi kebangsaannya gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ya, file rapot tadi nanti saya mintakan dulu. Kemudian, oh ya, SKL antara yang ada di buku masih berbeda, yang lama berbeda dengan yang sekarang. Ya, Bapak Ibu memang untuk SKL yang 6 wasofat tadi yang disampaikan, bukunya sedang dalam penyusunan. Jadi, belum bisa digunakan untuk tahun pelajaran ini gitu ya. Untuk tahun pelajaran ini kami sudah tanyakan kepada Kak Rashid selaku Ketua Departemen BPI JCT Indonesia. Sementara menunggu penyusunan buku dengan standar mutu yang baru ya.
Jadi masih bisa sekolah menggunakan buku yang lama terlebih dahulu gitu. Supaya kegiatan BPI-nya tetap bisa berjalan optimal karena kalau nanti menunggu bukunya belum selesai tapi tahun pelajaran sudah berjalan nanti malah bisa tertinggal gitu. Jadi masih bisa relevan lah, masih relevan karena sebenarnya yang 6 SKL ini adalah pemadatan dari yang 7 dan penyesuaian istilah dengan kurikulum merdeka seperti itu. Secara konten tidak terlalu jauh berbeda seperti itu. Jadi memang pengurangan dari 7 menjadi 6 ini eh, karena menyesuaikan dengan profil ya. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi masih bisa ya Bapak Ibu menggunakan buku yang lama karena memang bukunya masih dalam tahap penyusunan. Kemudian, apakah materi BPI bisa disinkronkan dengan materi BP2Ki? Oke. Nah, ini harus didiskusikan dengan bagiannya masing-masing ya. Nanti kami sampaikan kepada tim BP2Ki dan juga Departemen BPI apakah memungkinkan untuk ada materi-materi yang bisa disinkronkan atau dikolaborasikan ya, mungkin dikolaborasikan. SMA IT Nur Hidayah lokasinya di mana? Oh iya, SMA IT Nur Hidayah lokasinya di Surakarta, Solo, Ustaz. Wah, ini dari Aceh ya, jauh. Oke, oke, file-file yang tadi nanti saya mintakan dulu. Oke, nomor WA saya ada di grup webinar BPI ya, Bapak Ibu. Boleh nanti kalau ada yang mau komunikasi. Untuk pesan bukunya bisa melalui Dana Usaha Wilayah atau ke Koperasi Berkah Usaha Terpadu. Saya coba share nomor admin koperasinya di sini ya. Bentar. Oke. Itu sudah saya sematkan di chat admin koperasi untuk pemesanan buku. Oke. Ya, sebentar. Ya, untuk program BPI dan bukunya tadi ya bisa dikomunikasikan atau ditanyakan ke koperasi ya. Mohon gabung grup webinar BPI. Oh iya, Ustazah, nanti untuk tidak meninggalkan grup webinar ya, karena nanti informasi-informasi grup itu akan kami jadikan grup BPI. Nanti Ustazah, kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, kita bisa punya medianya di situ, seperti itu. Nah, ini saya coba share invitationnya ya. Hmm. Oh iya, di sini ada Mas Ahmad. Bentar, saya cek. Mas Ahmad. Boleh di-share link grup webinar BPI-nya? Saya cek dulu. Hmm, member kemarin saya coba. Hmm, bentar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu memperoleh informasi grup ini dari Oke, saya cantumkan link daftar webinar ya. Nanti setelah pengisian daftar itu, jangan langsung di-close. Klik dulu link untuk bergabungnya.
Nah, nanti kalau sudah bergabung di situ, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan, nanti kami teruskan kepada eh, tim BPI. Iya, BPI SMA untuk kelanjutan BPI bagi alumni. Oke, nanti ya masukannya dan pertanyaannya kami sampaikan kepada tim Departemen BPI. Eh, izin share, Bapak Ibu. Ya, untuk informasi, ini kami ada katalog dari JCT Publishing. Ya, Bapak Ibu bisa melihat untuk JCT Publishing ini penerbit ya di bawah JCT langsung, di mana kami punya dua tipe buku, tipe A dan tipe B. Eh, Tipe A ini penulisnya dari tim pusat JCT Indonesia, ya termasuk buku BPI, eh, bahasa Arab, terus mata pelajaran yang sudah kurmer, gitu ya. Kemudian ada tipe B yang kami bekerja sama dengan penerbit lain, tapi penelaahnya sudah dari tim pusat JSIT Indonesia. Nah, ini buku kurikulum Merdeka, Mapel, bahasa Indonesia sudah lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, terdiri dari dua buku dalam setahun. Kemudian ada buku matematika juga sudah lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, sama ya, terdiri dari dua buku dalam setahun. Oke, kemudian buku IPAS kelas 3 sampai kelas 6. Nah, kemudian ini tadi yang ditanyakan ya, buku metode belajar Al-Quran Ilman wa Ruhan. Ya, ada alat peraga dan juga ada mushafnya. Nah, ini ada alat peraga, ada bukunya. Ya, ini masih Ilman wa Ruhan. Metode belajar Al-Quran oleh JCT Indonesia. Nah, ini mushafnya, mushaf Ilman wa Ruhan. Kemudian ini ya yang terkait dengan kegiatan kita hari ini, buku BPI untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Dalam setahun ada dua buku. Ini masih buku yang lama ya Bapak Ibu, karena memang yang buku barunya masih dalam penyusunan seperti itu. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, ini buku pembinanya. Kemudian ini buku untuk yang SMP ya, pembina tingkat SMP. Ini untuk pembina tingkat eh, lanjut. Nah, ini juga buku bahasa Arab. Nah, ini yang tadi kami tanyakan, yang tidak terlalu mengarab itu apakah buku bahasa Arab ini atau buku BPI-nya. Ini sudah ada baru sampai SMP ya, satu saja untuk yang bahasa Arab. Nah, ini yang tadi buku mata pelajaran yang kami bekerja sama dengan penerbit lain, ya buku bahasa Inggris, buku PAI, eh, dan yang terbaru kami keluarkan kemarin itu ada buku SKU muatan Sako SIT. Oke, ini tadi nomor admin koperasi sudah kami share. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Kenapa tidak bisa gabung grup ya? Oke, sebentar Mas Ahmad masih ada di sini.
Kalau ada, tolong bagikan link untuk bergabung di grup. Oke, bentar ya, saudara. Oke, ada yang mau raise hand dulu atau menyampaikan sesuatu sambil kami mengecek? Saya list dulu pertanyaan yang ingin bergabung di grup ya. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu, khawatir ada teman-teman yang punya agenda lainnya, ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiron atas atensinya, atas perhatiannya. Insya Allah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ilah ya terkait dengan program BPI. Kalau memang sekolah kita memang belum bisa maksimal full menjalankan operasionalnya seperti itu, maka kita bisa sesuaikan. Yang penting tujuannya adalah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz atau ya tujuannya adalah eh, membina pribadi anak-anak kita. Jangan sampai mereka sekolahnya di SIT, sekolah Islam, tapi tidak ada jejak-jejak keislamannya, gitu ya. Jadi mau program sebagus apapun, mau struktur sebagus apapun, jika pelaksanaannya eh, tidak dibarengi dengan niat yang eh, kafah gitu ya, maka agak sulit ya kita meninggalkan jejak-jejak Islam di eh, anak-anak kita ya. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan hari ini ya, mungkin bukan besok ya, mungkin 20 tahun yang akan datang, mungkin 30 tahun yang akan datang. Tapi alangkah luar biasanya jika eh, nama kita mungkin tidak terkenal di dunia sebagai orang yang pernah memberikan mereka materi gitu ya. Tapi semua yang kita lakukan dalam membina pribadi Islami anak-anak kita, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Allah catat amal kebaikan dan itu akan memperpanjang umur kita gitu ya, panjang umur kita dan insya Allah Allah tidak pernah tidur atas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang Ustadz usahakan gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz Ato bahwa membina anak-anak sekarang luar biasa. Kita harus tahu dunia mereka, kita harus kenal apa itu eh, K-pop gitu ya, walaupun agak terseok-seok kita mengikuti, tapi eh, itulah yang itulah perjuangan kita ya, perjuangan yang bukan hanya beras, baju dan uang tadi ya. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustazah dalam melaksanakan kegiatan Bina Pribadi Islami. Semoga amal jariah Ustazah sekalian menjadi kebaikan sepanjang masa yang itu bisa dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita. Baik, kita cukupkan kegiatan kita hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis.